Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semuanya baik ya. Kemudian sepertinya hari ini lengkap ya, tidak ada yang tidak masuk, tapi Ibu akan cek satu persatu dulu untuk kehadiran kalian. Andi, Hadir, Bu. Andriano, Hadir, Bu. Anwar, Hadir, Bu. Dery. Bu. Baik, semuanya sudah hadir dan alhamdulillah sehat ya. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah bahwa kalian bisa bersekolah, kemudian dalam keadaan sehat semuanya, tidak kurang satu apapun. Ini wajib kita syukur ya anak-anak ya. Nah, wujud rasa syukur kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Jadi Ibu minta tolong untuk satu orang laki-laki memimpin doa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Boleh dipimpin Anwar untuk doa kita? Silakan. Boleh, Bu. Oke, siap? Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya sudah berdoa, kemudian bersemangat nih, semua wajahnya ceria, tampan dan cantik hari ini ya. Artinya kalian sudah siap untuk belajar. Ibu akan cek dulu kerapian pakaian, kemudian kelengkapan dan juga kebersihan kelas. Baik, semuanya ini sudah rapi, artinya siap sekali ya untuk belajar. Kelasnya juga sudah dibersihkan, tidak ada sampah. Kemudian Ibu anjurkan lagi, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian persiapkan segala hal yang mendukung kegiatan belajar kita seperti alat tulis. Kemarin Ibu juga kasih tahu bahwa hari ini kalian akan bawa peralatan warna ya, untuk membuat mind mapping nanti. Sudah dibawa semuanya? Sudah, Bu. Ya, siapkan ya. Siapkan juga buku tulis, kemudian buku paketnya, juga nanti mungkin internet, ada sumber yang kalian cari di sana dipersiapkan. Nah, oke, sudah siap semuanya. Seperti biasa, biar tambah semangat belajar sejarahnya, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yel kita? Lupa, Bu. Oh, lupa. Aduh, gimana Dina nih? Baru seminggu gak ketemu, udah lupa. Oke, kalau Ibu bilang siapa kita, kalian jawabnya Indonesia. Kalau Ibu bilang semangat kita, kalian harus jawab dengan bersemangat, jas merah ya. Kita mulai yel-yelnya ya. Siapa kita? Indonesia. Semangat kita. Jas merah. Oke. Terima kasih, semangat sekali untuk kelas kalian, luar biasa. Nah, berarti ini semuanya benar-benar siap untuk belajar ya. Nah, kalau gitu Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Oke, yang pertama nih, di kelas kalian atau semuanya deh, ada nggak yang pernah menyusun jadwal kegiatan atau list to do untuk dilakukan dalam sehari? Pernah, Bu. Wah, luar biasa. Akhirnya semangat banget ya. Pernah juga Andriano. Nah, kira-kira nih, kenapa sih kalian melakukannya atau kalian nyusun list to do itu kenapa ya? Alasannya apa? Tidak lupa, Bu. Supaya tidak lupa. Ada lagi? Yang lain? Mungkin Dery? Kenapa ya, Der, kita menyusun list to do? Biar tidak Biar lupa, sesuai Bu. dengan jalan, dengan waktunya, Bu. Biar tidak lupa. Oh, biar lupa, biar sesuai dengan urutan waktunya tepat sekali. Semuanya ya, luar biasa. Jawabannya ini tepat sekali supaya tidak lupa. Kemudian nih, kata Dery dan Atia tadi kan supaya berurutan waktunya, supaya nggak lupa dalam mengerjakannya. Terus apa nih yang akan terjadi kalau misalnya kalian nyusunnya tidak berurutan? Misalnya kegiatan sore kalian taruh di pertama, kegiatan malam kalian taruh di kegiatan pagi. Itu gimana ya kalau saya nggak boleh berurutan? menjawab, Bu. Saya, Bu. Oh, silakan Dina, sangat bersemangat, luar biasa. Silakan. Jadi kacau, Bu. Kacau ya hari kalian, jadinya riuh, ribet, kacau, pokoknya semuanya nggak sesuai dengan yang kalian rencanakan ya? Iya, Bu. Nah, tepat sekali. Jadi, sesuai dengan sejarah loh, jadi
kalau kita menyusun segala sesuatu tidak berurutan, itu pastinya akan membingungkan, akan kacau. Dan kalau dalam sejarah, kita pasti akan kesulitan untuk memahami peristiwa atau sebuah kejadian. Nah, jadi materi kita hari ini adalah konsep berpikir sinkronik, diakronik, dan periodisasi dalam sejarah. Namun, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama, pada akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu menganalisis konsep berpikir sinkronik dalam sejarah melalui sebuah karya mind mapping. Kemudian, kalian juga bisa menganalisis konsep berpikir diakronik dalam sejarah juga melalui karya mind mapping. Kemudian, yang ketiga, kalian dapat menganalisis periodisasi dalam sejarah melalui karya mind mapping. Sudah diingat ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Ingat Bu, bikin mind mapping. Oh, tepat sekali Dina, sangat bersemangat ya menunjukkan motivasi belajar tinggi. Oke, nah selanjutnya nih, pernahkah kalian ngerumpi di sekolah atau di rumah ataupun di jam istirahat nih sama teman-teman? Sering ya, pasti ya semuanya nih, hobi. Oke, nah kalau kalian ngobrol, kemudian berbincang tadi, kalian ini tipe orang yang mana nih? Tipe yang kepo atau yang mau tahu sebuah kejadian itu detail banget? Atau tipe orang yang lebih suka mencari tahu kenapa sih kejadian itu bisa terjadi? Kepo Bu, kepo Bu. Ada yang kepo, ada yang pengen cari tahu juga ya kenapa bisa terjadi. Oke, dua-duanya bagus sekali. Nah, ternyata tipikal orang yang suka ngobrol dengan detail, kemudian tipikal orang yang suka mencari tahu kenapa kejadian itu terjadi, itu berkaitan loh dengan konsep berpikir dalam sejarah, yaitu sinkronik dan diakronik. Nah, kalau kamu tipe orang yang suka mencari tahu, menjabarkan obrolan secara detail, itu berarti kalian sedang menerapkan konsep sinkronik. Sedangkan kalau kalian tipikal orang yang suka cari tahu kenapa kejadian ini terjadi berhubungan dengan kejadian lainnya, berarti itu konsep berpikir diakronik. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak pernah lepas dari sejarah, bahkan hingga ke konsep berpikir ya. Nah, mari kita pelajari materi hari ini dengan sangat bersemangat. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini akan dilaksanakan secara berkelompok dengan hasil karya yang dibuat apa tadi anak-anak? Mind mapping Bu, mind mapping. Mapping, betul. Kemudian nanti karyanya akan dipresentasikan dan penilaian yang akan dilakukan hari ini adalah penilaian berbasis kinerja atau namanya pembelajaran dengan penilaian otentik. Artinya setiap kegiatan yang kalian lakukan, setiap usaha kalian untuk belajar itu akan dinilai. Jadi tolong aktif dan tunjukkan yang terbaik dalam pembelajaran kali ini ya. Ya, Bu. Ya Bu. Nah, oh ya, Ibu juga punya satu yang berbeda dari pembelajaran kita hari ini. Ibu punya kartu kesempatan dan dana umum. Monopoli Biasanya ada Bu. di iya, kalau di Monopoli kata Dina ya ada kartu kesempatan dan dana umum, tapi di pembelajaran ini Ibu punya reward card atau kartu penghargaan, kartu hadiah gitu, dan juga ada kartu hukuman. Nah, jadi siapa yang hari ini sangat bersemangat, bisa menjawab, bisa menanggapi temannya, nanti akan bisa mengambil satu kesempatan mengambil kartu reward, dan sebaliknya nih, kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan temennya, nanti boleh mengambil satu kartu punishment atau hukuman, tapi tenang, hukumannya ringan aja dan pastinya bisa bikin kalian bahagia dalam belajar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kartu yang akan kalian dapatkan nanti kalau beruntung, tapi kalau kalian kurang beruntung, kalian akan mendapatkan kartu hukuman atau punishment card seperti yang ada di gambar ya anak-anak. Jadi tolong kalian harus semangat, tunjukkan motivasi supaya dapat reward card. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Nah, tadi ada yang masih ingat tadi tujuan kita akan menganalisis konsep berpikir dalam sejarah apa aja? Diakronik dan sinkronik, Bu. Oke, ada satu lagi yang belum. Tadi sudah ada sinkronik, diakronik. Bu. Oh, luar biasa. Atia, tepuk tangan dong untuk Atia.
Atiah menyimak dengan sangat-sangat baik ya. Nah, sebelum kita masuk kepada permasalahan yang akan kalian selesaikan, Ibu akan menjelaskan dulu secara singkat apa itu konsep berpikir sinkronik, diakronik, dan juga Periodisasi. periodisasi. Nah, sebenarnya yang akan Ibu sampaikan ini juga tertuang dalam e-modul yang sudah Ibu bagikan via WhatsApp. Jadi silahkan dibuka juga ya untuk mendukung kalian belajar. Siapa tahu ada yang gaya belajarnya ini dengan melihat gambar, karena di modulnya ada banyak gambar. Silahkan dibuka juga sambil mendengarkan Ibu menjelaskan ya. Baiklah anak-anak, ini adalah modul ajar yang sudah Ibu siapkan untuk kalian, jadi bisa kalian pelajari lebih lanjut. Kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Oke, yang pertama, cara berpikir sinkronik adalah pembahasan sejarah atau suatu peristiwa secara spesifik dan mendalam, kayak kalian yang kepo banget tadi. Nah, secara bahasa, sinkronik berasal dari kata sing dan juga kronos. Nah, sing berarti dengan dan kronos artinya waktu. Artinya cara membahas suatu peristiwa dengan waktu. Dan ciri-ciri konsep berpikir sinkronik ini adalah membahas peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu dan biasanya waktunya cakupannya pendek, tidak terlalu panjang. Kemudian fokusnya berdasarkan pola-pola atau gejala dan karakter-karakter tertentu. Kemudian tidak ada konsep perbandingan dengan kejadian lain dan cakupan kajiannya lebih sempit tetapi mendalam. Nah, bisa dipahami untuk konsep sinkronik anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjut ya, diakronik. Nah, kemudian yang kedua yaitu diakronik. Artinya, pembabakan sejarah berdasarkan urutan waktu sesuai dengan tata bahasanya ya, atau asal-usul katanya. Diakronik, pernah mendengar kronologis? Pernah mendengar? Bu. Pernah, Bu. Ya, nah diambil juga dari kata dia dan kronos atau kronologi tadi. Dia artinya melintas, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Jadi cara berpikir diakronik mengkaji sejarah melewati perjalanan waktu dan melalui proses kausalitas atau sebab akibat dan kejadian itu saling terpengaruhi satu sama lain. Jadi ada hubungan antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Oke. Kemudian ada satu lagi tadi konsep periodisasi. Oke. Di dalam sejarah ini ada juga nih pembagian waktu melalui periodisasi. Artinya berlangsung dalam urutan kejadian tertentu di masa silam dan dikelompokkan pada suatu babak, misalnya suatu masa ataupun periode tertentu dengan ciri-ciri yang sama. Nah, jadi ada lagi, kronologi merupakan urutan waktu dari yang paling awal hingga akhir berurutan sistematis ya, sedangkan periodisasi ini waktunya itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Contohnya nih, kemarin atau kalian waktu SMP sudah pernah belajar tentang masa praaksara? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Kemudian sekarang kita juga sudah memasuki masa Aksara. Jadi pengelompokan zaman inilah yang disebut dengan periodisasi. Misalnya zaman praaksara, zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Kemudian zaman aksara setelah kita kenal tulisan ya. Nah, kemudian kalau untuk dicontoh pada sejarah Banjar nih misalnya untuk peristiwa kronologis. Contohnya ya, pernah dengar Jalan Sultan Adam anak-anak yang tinggal di Kota Banjarmasin? Pernah ya? Pernah, Tahu Sultan Bu. Adam siapa? Sultan Adam Raja, Bu. Iya, Sultan Banjar ya. Contohnya nih, contoh penulisan sejarah secara kronologis, yaitu judul bukunya atau judul tulisannya misalnya Masa Pemerintahan Sultan Adam pada 1825 sampai 1857 Masehi. Atau agar lebih mudah nih kalian pahami, Ibu akan contohkan gimana konsep sinkronik, diakronik, dan juga periodisasi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya sinkronik itu kalian menceritakan nih kejadian
di hidup kalian pada suatu hari, di satu hari itu. Apa aja kejadiannya, kemudian kalian merasakan apa aja, kemudian kalian kemana saja, apa yang kalian lakukan. Itu contoh sinkronik, kalian menuliskan ke seluruh aktivitas kalian dalam satu hari. Nah, kemudian kalau diakronisnya, misalnya nih, kalian nulis diary selama 1 minggu, tapi yang kalian tulis itu ada kejadian yang penting-pentingnya aja, yang buat kalian berkesan aja. Nah, kalian tulis nih, hari Senin kejadiannya ini, Selasa ini, Rabu ini, dan seterusnya. Itu adalah kalian menerapkan konsep Diakronik, Bu. kronik ya. Kemudian kalau contoh periodisasi ini, misalnya kalian dalam melakukan atau menulis list to do tadi mengelompokkan nih, kegiatan pagi ini daftar yang akan dilakukan, kegiatan sore ini kegiatan yang akan dilakukan, kemudian kegiatan malam ini yang akan dilakukan. Nah, pengelompokan pagi, siang, sore, malam tadi itu yang kita sebut dengan periodisasi. Bu. Baiklah, sudah bisa dipahami ya konsep berpikir sinkronik, diakronik, dan juga periodisasi semuanya? Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Oh, sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, kita akan bagi kelompok belajar dulu ya. Kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok besar. Baik, yang pertama, kelompok pertama, tolong dicatat dan diingat, nanti bisa langsung bergabung dengan anggota kelompoknya ya. Ada Andi, Andriano, dan juga Anwar. Silakan bergabung bersama anggota kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2 ada Atia, Busran, dan juga Dery. Sudah bergabung kelompok 2? Iya, Bu. Dan kelompok 3 ada Desi, Dina, dan juga Vina. Baik, Bu. Baik, Ibu akan memberikan suatu tayangan nih yang harus kalian pecahkan. Ibu akan share screen dulu ya. Bagaimana anak-anak, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sorry, ini sudah terlihat YouTube-nya? Tayangan YouTube-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai ya. Tolong diperhatikan dengan baik, disimak. Kalau perlu dicatat nih hal-hal pentingnya ya. Jadi judul tayangan ini adalah Rewind Indonesia 2020. Ini tayangan yang viral banget loh di masanya. Kalian sudah pernah nonton belum? Pernah, Pernah, Bu. Bu. Oh, pernah. Kalau pernah kita simak lagi ya. Ya, Bu. Mohon maaf anak-anak, apakah suaranya sudah terdengar ya? Belum, Bu. Oh, belum. Ibu stop share dulu sebentar ya. Gimana? Sudah terlihat dan terdengar suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nes, Hey Chan, hey, kamu lagi ngapain? Habis nonton semua video di tahun 2020? udah nonton semuanya? Udah. Yakin? Terkena virus COVID-19 terus bertambah dan virus Oke, sudah selesai ya videonya. Ibu stop share dulu. Baik. Nah, kemudian Ibu ada beberapa pertanyaan nih terkait video yang kalian tonton tadi. Baik, anak-anak, ada nggak bagaimana deh urutan atau alur waktu dalam video yang kita tonton bersama tadi? Berurutan, Bu. Berurutan. Terima kasih Atia, luar biasa tepat sekali. Kemudian yang lain nih, selain Atia ya, ada nggak sih kesamaan video tersebut dengan cara berpikir dalam sejarah? Ada nggak? Silakan. Ada, Bu. Atia lagi luar biasa. Gimana Atia? Ada ya. Terus ada nggak unsur yang kurang dari video tersebut? Kan tadi ada urutan bulan-bulannya ya.
Ada Bu, ada Bu. Ya, terus unsur apa nih yang perlu ditambahkan agar video tersebut lebih mudah kita pahami? Nama tokohnya Bu, nama tokoh. Nama tokohnya, terus ada lagi? Tempat kejadian Bu. Tempat kejadiannya, kemudian Angka tahunnya, Bu. angka tahun ya, angka detailnya betul sekali Atia, karena tadi hanya dicantumkan bulan-bulannya saja secara berurutan, tapi tidak ada detail kejadian kapan terjadinya ya Atia ya, luar biasa Iya, Bu. untuk Dina dan Atia, berikan tepuk tangan. Nah, kalian sudah mampu nih menjawab pertanyaan tadi mengenai permasalahan yang ada di video tersebut, artinya kalian sudah punya bekal pemahaman mengenai konsep berpikir sinkronik, diakronik, dan juga periodisasi dalam sejarah. Selanjutnya nih, biar makin paham dan untuk lebih jelasnya, secara berkelompok, kalian akan menyelesaikan sebuah proyek berbentuk mind mapping dengan pembagian tugas. Kelompok 1 akan membuat mind mapping dengan tema konsep berpikir sinkronik. Kemudian, tolong nanti dicantumkan juga contohnya ya. Kemudian untuk kelompok 2 ada konsep berpikir diakronik, dan kelompok 3 ada konsep berpikir periodisasi, konsep periodisasi dalam sejarah ya. Bisa dipahami anak-anak tema masing-masing mind mapping di kelompok kalian? Bisa, Bu. Oke, sudah bisa dipahami. Selanjutnya kalian akan membagi tugas nih. Silahkan kalian diskusikan dengan rekan-rekan kalian di kelompok, kemudian bagi tugasnya agar semuanya bekerja, jangan sampai ada yang tidak bekerja ya. Kemudian semuanya wajib berkontribusi. Silahkan, dan silakan tuangkan karya kalian dalam bentuk karton mind mapping yang kertas karton yang sudah Ibu bagikan. Untuk sumber belajar, kalian bisa mengakses modul yang sudah Ibu buat, dan bisa kalian gunakan juga sumber-sumber lainnya. Ya, seperti buku-buku elektronik, kemudian buku paket sejarah yang sudah kalian pinjam di perpustakaan, dan juga website-website yang relevan seperti Historia ID, Tirto ID, dan lain-lain. Ingat pilih sumber, kalau di internet ingat pilih sumber yang jelas dan jangan asal menyadur di internet ya, harus sumbernya jelas. Nah, kita sepakati bahwa pengerjaan proyek kalian adalah selama 30 menit, jadi tolong kerjakan dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Silakan. Nah, oke, sudah 30 menit, semuanya sudah menyelesaikan karya mind mapping-nya. Sudah, Bu. Biasa. Sudah Oke, Bu. sekarang kita akan presentasi. Boleh kelompok 1, tolong dipresentasikan karya mind mapping-nya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa penjelasannya jelas, kemudian karya mind mapping-nya juga menarik, indah sekali, pemaparannya detail ya. Nah, ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1? Silakan, boleh berupa pertanyaan dan juga tanggapan. Oke, terima kasih. Terima kasih Atia sudah menanggapi untuk kelompok 1. Silakan Atia boleh mengambil 1 card reward karena Atia sudah bersemangat. Silakan diambil Atia. Wah, luar biasa, Atia mendapatkan hadiah berupa tepuk tangan dari teman-teman satu kelas karena sudah sangat bersemangat dalam menampilkan karyanya. Baiklah, semuanya sudah menampilkan karyanya dan semuanya aktif dalam pembelajaran. Kita review dulu ya penampilan masing-masing kelompok. Kelompok 1 tadi sudah memaparkan dengan jelas, luar biasa. Namun contoh yang diberikan ini masih sangat luas, belum ada yang di kehidupan nyata. Selanjutnya kelompok 2 juga sudah memberikan karya terbaiknya, kemudian presentasinya baik, tetapi ini ada anggotanya yang masih kurang aktif nih. Jadi tolong nanti ditingkatkan lagi ya agar semuanya aktif. Kemudian untuk kelompok 3 karya mind mapping-nya bagus, cuman masih perlu divariasikan dalam warnanya supaya mudah terbaca dan dipahami ya. Baiklah, anak-anak, saatnya kita menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari nih. Kemudian ada yang bisa bantu Ibu? Kita sudah belajar apa aja? Silahkan disimpulkan. Mungkin Vina, boleh Vina? Tadi konsep berpikir sinkronik seperti apa, Vina? Iya Bu, tadi kita sudah belajar sinkronik, diakronik, kronologis, dan juga periodisasi Bu. Iya, tepuk tangan untuk Vina. Kemudian Atia boleh kasih penjelasan sedikit. Boleh tentang sinkronik itu gimana Atia? Sinkronik itu lebih detail, Bu.
Masalahnya lebih mendalam, sedangkan diakronik itu dia lebih detail di dalam waktunya, Bu. Oke, pembahasan waktunya panjang ya dan kronologis, tepat sekali semuanya. Nah, Ibu akan kasih kesimpulan juga nih anak-anak, jika kita terbiasa menerapkan cara berpikir runtut dan kronologis, kita akan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan optimal. Kemudian berpikir sinkronik membiasakan kita menentukan langkah kerja strategis yang memudahkan kita dalam mencapai berbagai tujuan dalam hidup kita atau berbagai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian periodisasi dalam sejarah mirip dengan langkah kita untuk melakukan manajemen waktu. Dengan gitu urutan pekerjaan yang akan kita kerjakan itu akan lebih mudah, mana yang lebih didahulukan, kemudian apa yang akan dikerjakan selanjutnya, semuanya akan teratur. Dan yang terpenting anak-anak, waktu itu tidak bisa berulang ya, jadi kalian harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengapresiasi kepada kelompok terbaik hari ini, jatuh kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangan, luar biasa. Karena dilihat dari karyanya, kelengkapan materi, presentasi, kerjasamanya semuanya bagus ya. Terima kasih kelompok 1 sudah menjadi kelompok terbaik hari ini. Kelompok yang lain jangan berkecil hati, masih ada pertemuan kita selanjutnya, jadi bisa ditingkatkan kembali ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian termotivasi untuk terus belajar sejarah? Pasti, Iya, Bu. Bu. Oke, luar biasa. Semangat terus ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD mandiri yang sudah Ibu bagikan. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Oke, semuanya silakan dikumpulkan LKPD-nya. Dan terima kasih sudah mengumpulkan tepat waktu dan telah belajar sejarah dengan baik hari ini. Dan tentunya kalian semua bersemangat sekali. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sumber-sumber sejarah. Terima kasih banyak ya sudah belajar dengan baik. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Namun kita tutup dulu pembelajaran dengan berdoa bersama. Kali ini Ibu mintakan kepada Andriano untuk memimpin doa penutup karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Silakan Andriano. Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andriano. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam jas merah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.